Israel dan Yaman kini dihadapkan dalam perang terbuka. Hal ini terjadi seusai Israel melancarkan serangan udara dan menyasar dua pelabuhan laut di wilayah Yaman Barat. Dalam laporan terbaru, agresi udara Israel dilaporkan menargetkan pelabuhan Al-Hudaidah dan juga Salif. Sejauh ini tidak ada korban jiwa atau kerusakan material akibat serangan Zionis tersebut. Tentara Israel juga melaporkan bahwa pihaknya menghancurkan infrastruktur di pelabuhan Al-Hudaidah dan Salif yang dikuasai oleh Houthi. Militer Israel mengatakan puluhan pesawat militer Israel terlibat dalam serangan di Yaman, termasuk jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar, dan pesawat mata-mata. Serangan ini juga diamini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mana Netanyahu bersumpah akan menyerang kelompok Houthi tanpa henti. Akibat tantangan dari Netanyahu ini, kelompok Houthi Yaman berjanji akan melakukan balasan besar-besaran. Times of India melaporkan bahwa juru bicara Houthi Yahya Sari menegaskan bahwa kelompoknya berjanji untuk memburu Netanyahu. Pemburuan ini dilakukan sebagai balas dendam 15 jet tempur IDF yang sudah menjatuhkan 30 bom di pelabuhan Hudaidah dan juga Al-Salif. Kapal induk Amerika Serikat Harry S. Truman dilaporkan akan meninggalkan Timur Tengah. Washington bahkan tidak punya rencana untuk mengerahkan kapal induk pengganti. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal ini disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan pada Kamis 16 Mei 2025. Ditariknya Harry S. Truman ini lantaran memang Amerika Serikat dan Houthi Yaman sama-sama sepakat melanjutkan gencatan senjata, sehingga Houthi tidak akan menyerang Amerika Serikat, begitupun Amerika Serikat tidak melancarkan serangan terhadap Yaman. Mundurnya USS Truman ini menjadi salah satu petaka bagi Israel. Pasalnya benteng pertahanan laut Israel kini tak lagi ada. Padahal Israel dan Houthi Yaman saat ini sedang terlibat perang langsung. Terbaru Israel juga menyerang dua pelabuhan di Yaman Barat, yakni pelabuhan Hudaidah dan juga Salif. Kapal induk USS Truman ini biasanya membackup Israel dalam melawan Ansarullah, namun kini dengan mundurnya kapal tersebut, Israel tak punya backing menyerang Houthi. Situasi di jalur Gaza kembali mencekam setelah tentara pendudukan Israel mengumumkan serangan skala besar baru di jalur Gaza. Tahap operasi kereta perang Gideon ini dilakukan Israel dengan mengerahkan pasukan merebut wilayah strategis di jalur Gaza. Pertempuran antara Hamas dan Israel terjadi dengan sangat genting di tengah operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Zionis. Operasi kereta perang Gideon ini dilakukan Zionis untuk perluasan pendudukan di jalur Gaza yang beberapa waktu lalu tak bisa dilakukan. IDF juga menegaskan bahwa pasukan Komando Selatan akan terus beroperasi untuk melindungi warga negara Israel dan merealisasikan seluruh tujuan perang. Dalam serangan Jumat 16 Mei 2025, militer Israel mengklaim sudah menyerang lebih dari 150 target di seluruh Gaza dalam perang 24 jam. Mereka menegaskan tidak akan menghentikan operasi hingga Hamas tidak lagi menjadi ancaman. Serangan ini pun direspons Hamas dengan mengusulkan pembebasan lebih banyak sandera berdasarkan kesepakatan gencatan baru yang dirundingkan pada Sabtu 17 Mei. Hamas setuju untuk membebaskan 9 sandera dengan imbalan gencatan senjata selama 60 hari. Pejabat Hamas juga menuturkan bahwa kesepakatan baru yang diusulkan akan memungkinkan masuknya 400 truk bantuan per hari ke jalur Gaza. Sampai sekarang Israel sendiri belum menanggapi permintaan kesepakatan gencatan senjata ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.